Haleluya, Shalom. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini tanggal 31 Mei tahun 2020 bertepatan dengan hari Pentakosta. Dalam kebenaran firman Tuhan, saudara-saudaraku, di hari Pentakosta ini dalam suasana yang masih prihatin seperti begini, kita tetap mau mengucap syukur kepada Bapa di sorga, saudara-saudaraku. Haleluya, saudara-saudaraku. Puji Tuhan, saudara-saudaraku. Hari ini izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan berkaitan dengan hari Pentakosta, saudaraku. Saya ajak kita semua untuk buka kitab Kisah Para Rasul. Dalam Alkitab kita, dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca buat kita semua. Saya akan baca untuk kita semua di tempat ini dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai dengan 47. Saya mulai membaca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memanjakan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat 47, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Haleluya, saudara-saudara. Hari ini judul khotbah yang saya bagikan kepada kita semua, kehidupan orang percaya. Saudara, kita tahu bersama di dalam Alkitab, hari Pentakosta sebetulnya adalah hari pengucapan syukur bagi orang Israel pada masa panen, ya. Tapi di dalam Alkitab Perjanjian Baru, hari Pentakosta itu jadi hari yang istimewa, hari yang spesial. Karena pada waktu hari Pentakosta itu terjadi satu peristiwa yang luar biasa, yaitu Roh Kudus dicurahkan pertama kali di atas loteng di satu kamar, di satu tempat di Yerusalem, waktu murid-murid berkumpul selama 10 malam untuk berdoa. Dan itu adalah peristiwa yang luar biasa. Nah saudara, dari Kisah Rasul pasal 2, ayat-ayat tadi yang saya baca buat kita semua adalah bagian dari bagaimana orang percaya pada masa itu mengalami satu kegerakan rohani yang luar biasa. Ayat-ayat ini kalau kita baca sebelumnya, saudara, diawali dengan khotbah Rasul Petrus. Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. Dan luar biasa, saudaraku, hari itu Alkitab mencatat setelah Petrus berkhotbah, ada 3.000 jiwa lebih yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Haleluya, luar biasa, saudara-saudaraku. Ini hal yang sangat luar biasa. Petrus berkhotbah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saudara bisa baca dalam Kisah Rasul pasal kedua, mulai dari ayat 14 sampai ayat ke-40. Terjadi kegerakan yang luar biasa, saudara. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus berkarya dengan begitu luar biasa. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini, saudara-saudaraku, akan kita pelajari satu hal yang indah dan luar biasa di sana, yaitu bagaimana kehidupan orang percaya harus menjadi contoh bagi saya dan saudara semua di tempat ini. Saudara, cara hidup jemaat mula-mula ini patut kita tiru oleh kita yang masih hidup di akhir zaman ini. Amin, saudaraku. Jumlah 3 orang itu bukan jumlah yang sedikit, saudaraku. Saya baca buat saudara ayat 41, ya.
orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, coba kita bayangkan, jumlah sebanyak itu dibaptis pada hari itu. Wow, luar biasa. Pekerjaan yang luar biasa, saudara-saudaraku. Berapa kali Tuhan percayakan saya membaptis jiwa-jiwa, saudaraku. Baik waktu saya masih menjadi pekerja di Cipinang, Jakarta, maupun waktu saya sudah menjadi gembala. Saya pernah membaptis ada beberapa jiwa di kolam renang di Bogor, saudara-saudaraku. Itu kira-kira berlangsung hampir 15-20 menit prosesinya, saudaraku. Saya membayangi 3.000 jiwa yang dibaptis, saudaraku. Ya, berjam-jam. Luar biasa. Nah, apa yang menarik perhatian saya di sini, saudaraku, dari peristiwa hari Pentakosta ini? Ada dua yang saya ingin bagikan kepada kita semua melalui kebenaran Tuhan pada hari ini yang saya mau bagikan. Saudara, perhatikan ayat 41. Saya minta satu orang tolong baca ayat 41 kembali, tolong dibaca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, yang pertama, kita belajar dari peristiwa hari Pentakosta. Di dalam perjanjian baru kita belajar satu. Kalau hati kita terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, perhatikan saudaraku, kalau hati kita terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti memberi diri untuk mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya, saudaraku. Ada kata memberi diri dibaptis di sana. Nah, saya ajak kita semua untuk membuka Injil Matius pasal yang ketiga. Ya, nanti kita kembali lagi pada kitab Kisah Rasul. Kita buka sebentar Matius pasal 3. Kita buka Matius pasal 3. Tolong satu orang bacakan kembali Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan 17. Ayat 13 sampai dengan 17. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anak-anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Puji Tuhan, haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, kalau kita lihat, peristiwa ini adalah peristiwa Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Ada hal yang menarik di sini, saudara-saudara. Yesus berkata kepada Yohanes, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Saudara, kalau Tuhan Yesus sendiri rela untuk dibaptis, pun demikian jemaat yang kita baca di dalam Kisah Rasul tadi, saudara-saudara. Saudara tahu apa makna dari pembaptisan itu? Pembaptisan maknanya adalah kematian diri, saudara-saudaraku. Lahir baru, hidup baru. Kehidupan lama sudah dikubur, menjadi kehidupan yang baru, saudara-saudaraku. Jadi yang pertama, saudara-saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan kita belajar di hari Pentakosta, kalau hati kita semua, sidang jemaat Tuhan, saudara-saudara yang mendengarkan, menonton video khotbah ini, terbuka untuk kebenaran firman Tuhan, maka kita pasti memberi diri hidup kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Karena mereka yang mengalami mujizat itu, 3.000 orang yang dibaptis hari itu, saudara. Mereka mendengar khotbah Rasul Petrus yang luar biasa. Kita tahu bersama Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus, tapi Tuhan pakai
Dia dengan luar biasa. Saudara, hari ini izinkanlah saya untuk berkata kepada kita semua, mari kita mau belajar meninggalkan kehidupan kita yang lama, yang sudah berlalu. Kata Rasul Paulus, mati, sudah mati, terkubur. Karena pembaptis itu lambang kematian, saudara-saudara. Tuhan Yesus pun dibaptis, 3.000 orang pun itu dibaptis. Mereka memberi diri. Ada kata memberi diri, saudara. Saudara, sudahkah kita memberi diri kita untuk digarap oleh Tuhan? Sudahkah kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan kita yang hidup? Hari ini, saudaraku, sekalipun keadaan situasinya sedikit berubah dengan seperti yang biasa, saudara, bukan berarti kita menjadi orang-orang Kristen jadi malas untuk berdoa, saudara. Justru kita meningkatkan doa kita, memberi diri kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Kuncinya mau membuka hati kita. Orang-orang pada masa itu, pada waktu Petrus berkhotbah, mereka mengalami kuasa Tuhan. Nah, saudara datang ke tempat ini pun harus demikian, saudaraku. Saudara juga mengalami kuasa Tuhan. Karena hanya kebenaran firman Tuhan yang bisa mengubah hati kita semua. Haleluya, saudaraku. Iya. Tidak bisa kita bisa berubah seketika itu. Itu butuh kesadaran kita, saudara-saudara. Dan butuh hati yang tulus ikhlas untuk bersedia memberi diri digarap oleh didikan Tuhan dalam kehidupan ini. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, saudara-saudaraku, yang kedua, kita kembali pada Kisah Rasul tadi, pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua. Tolong satu orang baca ayat 42, 44, 46, dan 47. Ayat 42, 44, 46, dan 47. Kisah para Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ayat 44. Maka dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 46. Dengan bertekun dan dengan senang hati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, 47. sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara, di hari Pantekosta ini kita belajar dari cara hidup jemaat yang pertama. Satu, memberi diri. Memberi diri, saudaraku ya, untuk melayani Tuhan. Yang kedua, apa yang kita bisa ambil dari ayat-ayat firman Tuhan tadi yang kita baca? Saya ambil satu kata, yaitu persekutuan. Haleluya, saudaraku. Ada kata persekutuan. Karena dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Kalau saudara membaca ayat ini, saudara akan melihat intisarinya apa? Yaitu ada satu persekutuan di sana. Nah, saudaraku, yang kedua, yang pertama memberi diri, yang kedua persekutuan. Saudara, persekutuan adalah hal mutlak yang tidak boleh hilang dalam kehidupan orang percaya. Haleluya, saudara-saudaraku. Saudara, kita tidak boleh hilang persekutuan. Baik persekutuan pribadi dengan Tuhan, baik persekutuan kita dengan orang satu rumah kita, maupun persekutuan kita sesama orang percaya seperti saat ini. Nah, saudara, kita buka sebentar kitab Ibrani pasal yang ke-10. Kita buka kitab Ibrani 10 ayat 24 sampai dengan 25. Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai dengan 25. Tolong dibacakan. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan, saudara-saudara. Kita lihat bahwa kebenaran Tuhan ini bicara tentang bagaimana orang percaya yang harus memiliki hati untuk saling memperhatikan dan saling mendorong satu sama lain. Dan keadaan ini, situasi ini, saudara, terjadi karena adanya apa? Persekutuan. Haleluya, saudaraku. Iya, kita kan berkumpul, kita beribadah. Itu bukan liturgi, saudaraku. Bukan. Tapi kita berkumpul bagaimana kita saling memperhatikan, saling mendorong, dan saling menasehati. Semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudaraku, beberapa waktu yang lalu khotbah saya banyak sekali menyinggung tentang hari Tuhan yang semakin mendekat. Tanda-tanda zaman sudah semakin nyata, saudara-saudaraku. Ya, kita tidak usah kaget dan tidak usah terkejut terlalu berlebihan dengan keadaan sekarang, saudara-saudaraku. Ya, itu sudah ditulis dalam kebenaran firman Tuhan. Sekarang bagaimana kita menyikapi hidup kita yang sekarang ini dengan selalu memberi diri dan bersekutu di dalam Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saya akan akhiri khotbah saya dengan kita baca 1 Korintus 6 ayat 17. Kita buka 1 Korintus 6 ayat 17. Ada yang menarik di sini. Karena berkaitan dengan cara hidup jemaat yang pertama pada waktu itu, setelah mereka memberi diri dibaptis, kemudian mereka berkumpul, bersekutu, berdoa, bertekun dalam sehati, memecahkan roti, dan mereka memuji Allah. Wah, luar biasa. Mereka bersekutu. Nah, saudara buka 1 Korintus 6 ayat 17. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Kita bersama-sama baca 1, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Saya ulang baca untuk pribadi saya, untuk kita semua. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya, saudara. Ini makna dari persekutuan. Mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Supaya kita dan Tuhan menjadi apa? Satu roh. Haleluya. Saudara, waktu Adam Hawa diciptakan oleh Tuhan Allah di Taman Eden, Tuhan membentuk mereka dari debu tanah. Bagaimana supaya mereka bisa bernafas, hidup? Alkitab menulis, Tuhan menghembuskan nafas. Tuhan menembuskan nafas. Mereka jadi hidup. Saudara, bagaimana supaya kita ini roh, manusia roh kita tetap hidup, saudara? Tidak bisa tidak. Kita harus mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Kata, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, ada kata di mana saya dan saudara, bukan Tuhan yang mengikatkan dirinya pada kita, tapi kita yang mengikatkan diri kita kepada Tuhan. Amin. Dan ini sudah dilakukan oleh jemaat yang ada dalam kitab Kisah Rasul tadi, Tuhan. Kita baca tadi. Kalau kita baca, mereka bertekun sehati, mereka berdoa, mereka memuji Allah, mereka memecahkan roti, mereka bersekutu, mereka ingin mengikatkan diri mereka kepada Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saudara, dalam kesempatan ini, tidak pernah bosan-bosannya saya untuk berkata kepada saudara, dimanapun saudara berada, di rumah saudara, di tempat kerja saudara, ikatkan dirimu selalu dengan Tuhan. Amin. Supaya kita jadi satu roh dengan Dia. Amin, saudaraku. Anak saudara bisa mengasihi saudara, bisa kenal kepada saudara. Kenapa? Karena anak saudara dekat dengan saudara. Begitu juga kita, saudaraku. Kita harus mengenal Bapa, Tuhan kita. Dan ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula yang ditulis dalam kitab Kisah Para Rasul. Mereka memberi diri dan mereka mengikatkan diri mereka dengan Tuhan supaya menjadi satu roh dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara, manusia kita harus satu roh dengan Tuhan. Artinya, kalau kita satu roh dengan Tuhan, seperti Tuhan tadi dibaptis di dalam Injil Matius tadi,
maka kita akan bisa dapat melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan, saudaraku? Bisa mau menyenangkan hati Tuhan. Kita tidak bersatu dengan Tuhan. Jadi kita tidak pernah tahu apa maksudnya Tuhan, apa maunya Tuhan dalam hidup ini, apa kepinginnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah satu roh sama Tuhan. Maaf, kalau kita tidak satu roh sama Tuhan, artinya kita satu roh dengan dunia, saudara. Dan dunia ini, dunia yang menipu saya dan saudara. Saudara, tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Ya, kita tidak lagi perlu banyak memikirkan hal yang tidak terlalu penting dalam hidup ini. Alkitab sudah menuntun kita, pikirkanlah perkara yang di atas. Amin, saudaraku. Hari ini dan ke depan nanti, kita tidak tahu apa yang terjadi. Tapi saya sudah mengingatkan dalam kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Milikilah cara hidup jemaat yang mula-mula. Amin. Kalau kita tidak bisa berkesempatan, bisa sering-sering ketemu seperti begini, saudaraku, saudara tetap punya waktu untuk mengikatkan diri saudara dengan anggota keluarga saudara yang ada di rumah. Amin, saudaraku. Bawa keluarga saudara untuk mengikatkan diri mereka dengan Tuhan, supaya kita satu roh dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Iya. Dengan siapa lagi kita mau bersatu kalau tidak dengan Tuhan? Dan itu dimulai dari kita sesama orang percaya. Ya, itu dimulai dari diri kita. Kita akan tahu rencana Tuhan ke depan bagaimana. Tuhan memang sudah tulis dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi saudara, ada hal-hal yang mungkin kita tidak tahu. Dan kita hanya bisa tahu itu lewat apa? Melalui doa kita. Semakin kita banyak bersekutu dengan Tuhan, maka saya percaya, saudaraku, banyak hal-hal rahasia yang akan dibukakan Tuhan kepada kita semua di tempat ini. Kenapa? Karena kita mau mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Luar biasa. Di hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, orang-orang percaya, murid-murid Tuhan yang pertama berkumpul di kamar loteng di kota Yerusalem, dan Roh Kudus dicurahkan. Hari ini, saudaraku, Roh Kudus ada bersama saya dan saudara. Dia bergerak, dia ada. Tetapi kalau kita tidak mengikatkan diri kita dengan Tuhan, saya takut ikatan itu akan semakin kendor. Dan dunia akan semakin gampang menarik kita. Iblis kuasa kekal akan semakin gampang menarik kita untuk kita masuk dalam kegelapan. Saudara, hati-hati. Hati-hati. Sebagai hamba Tuhan saya mengingatkan, hari Tuhan sudah semakin mendekat. Teruslah engkau mengikatkan diri dengan Tuhan, supaya kita tahu suara Tuhan, kita mengenal Tuhan, sampai kita kembali kepada Dia. Haleluya. Tuhan Yesus menolong kita semua. Kiranya khotbah pada hari ini, di hari Pentakosta ini, menjadi satu kekuatan bagi hidup saya dan saudara. Bekal rohani dalam kita menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Kita mau memberi diri kita, dan kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, agar kita satu roh dengan Dia. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.